Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang saya muliakan, kali ini saya ingin mengajak untuk memahami doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, terutama bagi kita yang sudah mencapai usia 40 tahun ke atas. Doa itu terdapat di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Ayatnya panjang, tapi memang keterbatasan waktu. Maka saya hanya ingin menyampaikan 5 tuntunan yang seharusnya kita perjuangkan untuk kita raih, atau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, berharap dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan 5 hal ketika Allah telah menganugerahi kita usia di atas 40 tahun. Yang pertama, Allah berfirman, hatta idza balagha suddahu wa balagha arba'ina sanah qala rabbi auzi'ni an askura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk untuk bisa mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Jadi yang pertama, di saat kita diberi oleh Allah usia di atas 40 tahun, sudah waktunya memperbanyak, menghaturkan syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan 2 tahap kenikmatan. Nikmat yang Engkau berikan kepadaku, kira-kira di usia 20 sampai 40 tahun, nikmat hasil perjuangan, hasil ikhtiar. Dan yang kedua adalah nikmat yang Kau berikan kepada kedua orang tuaku. Nikmat fasilitas sejak kita dalam kandungan sampai sebelum usia 40 tahun, sebelum 20 tahun, umumnya kita mendapat kenikmatan lewat kedua orang tua kita. Dan itu hendaknya kita syukuri, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menambah kenikmatan itu. Sebab di dalam surat Ibrahim ayat 7 sudah kita kenal dengan rumus la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, niscaya akan aku tambah nikmat itu. Dan barang siapa yang kufur, ingatlah siksaku amat pedih. Artinya, nikmat itu secara objektif adalah positif. Tetapi secara subjektif, bisa negatif, bisa positif, tergantung bagaimana kita mensikapinya. Nah, supaya kenikmatan yang bersifat kuantitatif, potensial tadi, ditambah oleh Allah secara kualitatif, hendaknya kita bersyukur. Jangan sampai terjebak. Di saat kita sudah di atas usia 40 tahun, kita masih sibuk mencari tapi tidak sempat menikmati. Sibuk berikhtiar tapi tidak sempat untuk bersyukur. Sibuk menumpuk tapi tidak sempat memanfaatkan. Sibuk cari makan tapi makan saja tidak sempat. Sibuk bangun rumah tapi jarang kita di rumah. Sibuk meniti karir lupa menikah. Sempat menikah sepakat tidak serumah. Serumah tapi nggak pernah ramah dan seterusnya. Tahu-tahu mati atau hidup komplikasi. Eman sekali kalau kita hidup hanya digunakan untuk mencari, tapi tidak sempat untuk menikmati. Yang kedua, para pemirsa, usia 40 tahun yang kita minta apa? Wa an a'mala solehan tardahu. Dan berilah aku kesempatan beramal soleh yang Engkau ridhoi. Mungkin sejak kecil kita sudah dididik, dilatih untuk beramal soleh. Namun, amal soleh kita umumnya di saat di bawah 40 tahun masih dalam rangka. Dalam rangka naik kelas, dalam rangka dipuji orang, dalam rangka naik pangkat, dalam rangka biar kaya, biar berprestasi, dan seterusnya. Tapi kita semua sudah paham
Kalau kita berprestasi hanya berharap untuk balasan dari dunia dan dari manusia, ternyata lebih sering kecewanya ketimbang puasnya. Kita sering bertepuk sebelah tangan. Air susu dibalas dengan air tuba. Kata orang Jawa, dikaiyati malah ngerogoh rempelo, ditulung malah mentung, dan seterusnya. Oleh karena sudah waktunya, dengan pengalaman-pengalaman selama 40 tahun itu, kita sekarang mulai cerdas, beramal soleh untuk mengharap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Berharap kepada manusia ternyata salah alamat. Berharap kepada manusia siap kecewa, siap sakit hati. Kata orang Jawa, tak tanduri pari, tiba sing tukul mung suket teki. Sakitnya itu di sini. Oleh karena itu, kedewasaan kita, usia 40 tahun mulai beramal soleh, berprestasi untuk mencari ridha Allah. Untuk mencari balasan dari Allah. Kalau manusia tidak membalas, dunia belum sempat kita nikmati, kita yakin masih ada Allah nanti yang akan membalas di akhirat dan kita akan bisa nikmati di surganya. Yang ketiga, para pemirsa yang saya hormati, usia 40 tahun kita diajari untuk berdoa, wa aslih li fi dzurriyyati. Berilah aku kesuksesan dengan suksesnya anak cucuku. Ketika kita di bawah 40 tahun umumnya masih lebih menekankan kepada proses reproduksi. Setelah reproduksi, sudah waktunya kita regenerasi. Anak kita hendaknya bukan anak biologis, tapi sudah mulai meraih kepada anak ideologis, anak historis, anak yang bersifat harapan-harapan kualitatif, anak-anak yang soleh. Kalau kita mungkin usia 40 tahun oleh Allah belum diberi anak biologis, belum diberi anak kandung, mungkin kita perlu untuk mencari anak asuh, mencari anak angkat, mencari anak didik, mencari anak buah yang kita didik dengan baik, yang bisa memperpanjang usia kita. Wa aslih li fi dzurriyyati, berilah aku kesuksesan dengan suksesnya anak cucuku. Untuk sementara, karena keterbatasan waktu, sampai di sini dulu, kita bahas sampai yang ketiga. Yakni yang pertama, mari kita memperbanyak syukur kepada Allah. Yang kedua, mari kita memperbanyak berlatih menata hati yang ikhlas dalam rangka beramal soleh. Yang ketiga, mari hidup itu bukan untuk reproduksi, tapi juga sekaligus untuk regenerasi. Insya Allah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahaladzim, innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.